Ayat hari ini adalah Markus 8, ayat 35-38. Mari kita baca bersama. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Meskipun perikop hari ini dimulai dari ayat 35, sebenarnya jika kita membacanya mulai dari ayat 34, isinya akan menjadi lebih jelas. Mari kita lihat ayat 34. Kita akan membacanya bersama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Perkataan ini berhubungan erat dengan ungkapan yang muncul setelahnya, yaitu kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, memikul salibnya dan kehilangan nyawanya adalah dua hal yang saling berkaitan. Saudara-saudari, mari kita perhatikan kembali ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Banyak orang berkata bahwa untuk bisa hidup, kita harus mempertaruhkan segalanya. Namun perkataan Yesus bukanlah tentang tekad manusiawi, melainkan tentang pengabdian demi Injil dan panggilan menuju kehidupan kekal. Di dunia ini pun ada perkataan tentang pengorbanan dan tekad. Namun, firman Yesus bukan hanya tentang keputusan manusiawi semata. Yesus berbicara tentang kehidupan sejati dan keselamatan kekal yang melampaui kehidupan jasmani. Itulah sebabnya Yesus dengan jelas membedakan dan mengajarkan kepada kita tentang nyawa yang dibicarakan dalam ayat 35 dan kehidupan yang akan diselamatkan. Jika kita mempertaruhkan nyawa jasmani kita dan hidup dengan tekad untuk mati demi Yesus dan Injil, maka Yesus menjawab bahwa Dia tidak hanya akan memberikan kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan roh dan tubuh, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, ini bukan sekadar tindakan untuk memperoleh kehidupan jasmani. Yesus berbicara kepada kita tentang nilai yang lebih luhur dan mulia dengan mengatakan bahwa bagi orang yang hidup untuk nilai yang lebih penting dari kehidupan jasmani, yaitu demi Injil dan demi Yesus Kristus, akan ada kehidupan yang kekal. Tampaknya ketika Yesus menyampaikan firman ini, Dia ingin kita menerimanya dengan makna yang lebih dalam. Di ayat 36 dan 37, bersama dengan perkataan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?" Dia juga berfirman, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dengan demikian, Dia menyatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Namun jika kita melihat kehidupan Yesus, secara paradoks tidaklah demikian. Sebab Yesus lebih memilih menyerahkan nyawanya daripada memperoleh seluruh dunia. Meskipun Dia berkata, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yesus sendiri ingin menukar nyawanya untuk mencapai keselamatan umat manusia di dunia ini, keselamatan dunia ciptaan. Oleh karena itu, Yesus menyerahkan nyawa jasmaninya di atas kayu salib untuk memperoleh kehidupan orang-orang di dunia ini, yaitu kehidupan kita. Demi kehidupan kekal kita di dunia ini, Yesus rela mengorbankan nyawanya. Melihat firman ini, kita merenungkan kehidupan seperti apa yang dijalani oleh Yesus. Dengan menceritakan hal ini, Yesus benar-benar membuat kita menyadari kembali nilai nyawa jasmani dan kehidupan kekal. Dalam artian itu, jika kita melihat firman dari ayat 35 hingga 37, Dia seolah berkata, apa yang lebih penting bagi manusia selain nyawanya? Aku telah menyerahkan nyawaku untukmu. Karena itu, engkau telah memperoleh hidup yang kekal. Kemudian, Yesus juga berkata kepada kita hal yang sama. Hiduplah seperti aku. Apa artinya? Dia menyuruh kita untuk menjalani kehidupan kekal itu, untuk memperoleh kehidupan kekal itu, dengan menyerahkan kehidupan jasmani kita demi Yesus dan demi Injil. Terkadang, itu bisa menjadi kehidupan kekal bagi diri kita sendiri. Tetapi tampaknya Yesus menceritakan hal ini kepada para murid, agar mereka dapat memperoleh kehidupan kekal untuk satu sama lain, dan menyuruh mereka untuk mempraktikkan kerelaan untuk mati bagi sesama. Yesus dengan jelas memberikan peringatan dan pencerahan tentang nyawa yang hilang.
Ayat 35, 36, dan 37 dalam teks asli bahasa Yunani dimulai dengan kata gar. Ini bukan kata yang digunakan hanya untuk memberikan penjelasan sederhana, melainkan sebuah kata sambung yang memiliki makna peringatan yang tegas, seperti karena atau sebab. Ketika Yesus mengatakan hal ini, itu bukanlah sebuah saran seperti bagaimana kalau mencoba hidup seperti ini. Melainkan, dia sedang berbicara dengan kuat kepada kita sekarang. Kalian harus hidup seperti ini. Namun, mengenai sampai kapan kita harus mematuhinya, Yesus memberikan premis. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Lalu dia berkata, anak manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Terkait dengan perkataan Yesus ini, jika kita melihat 1 Korintus 1:23, dikatakan bahwa Injil salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Angkatan yang tidak setia dan berdosa adalah generasi di mana begitu banyak orang di dunia ini menganggap Injil Yesus Kristus sebagai batu sandungan atau kebodohan. Di tengah generasi seperti itu, Yesus menyuruh kita untuk menjaga iman, dan batas waktunya adalah sampai dia datang kembali dalam kemuliaan bersama para malaikat. Hari ketika Yesus datang kembali ke dunia ini, pada kenyataannya bagi kita, Yesus menyuruh kita untuk menjaga kebenaran ini sampai akhir, sampai hari di mana nyawa jasmani kita berakhir. Di antara kita yang berkumpul di sini, adakah yang telah memperoleh semua kemuliaan dunia? Adakah yang bisa berkata bahwa ia telah memperoleh kemuliaan yang lebih besar dari siapapun di dunia? Raja manapun di dunia, orang yang berkuasa atau orang yang sangat kaya pun pada akhirnya akan berakhir. Mereka akan mati. Kematian datang kepada semua orang tanpa kecuali. Dikatakan bahwa akhir-akhir ini, banyak orang yang mencari cara untuk hidup abadi melalui AI. Bagaimana caranya agar tidak mati? Bagaimana caranya agar tidak sakit? Orang-orang terus-menerus mencari cara. Baru-baru ini, kita hidup di era yang tidak hanya mengejar kesehatan jasmani, tetapi juga keabadian spiritual atau keabadian digital. Kita juga dapat melihat AI diteliti seolah-olah itu adalah obat mujarab. Dan banyak miliarder di Amerika bahkan mengatakan bahwa kematian akan segera ditaklukkan. Demikianlah, orang-orang terus berusaha dengan keinginan untuk hidup lebih lama. Di masa lalu, banyak orang hidup jauh lebih singkat daripada sekarang. Ada masa ketika hidup lama dianggap sebagai berkat yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, kedokteran dan lingkungan hidup berkembang. Dan harapan hidup rata-rata manusia pun semakin panjang. Hari ini, kita hidup di era di mana hidup lama menjadi hal yang biasa. Sampai-sampai kita berbicara tentang era 100 tahun. Namun, tidak peduli seberapa maju dunia ini. Tidak peduli seberapa banyak yang telah dicapai. Manusia pada akhirnya tidak dapat menghindari kematian. Dan pada hari terakhir itu, kita akan berdiri di hadapan Yesus. Pada saat itu, bagaimana Yesus akan menyambut kita? Jika kita telah hidup di dunia dengan merasa malu karena Yesus, Tuhan telah berkata bahwa Dia pun akan malu karena kita. Namun, jika kita memegahkan nama Yesus dan hidup dalam iman sampai akhir, Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita. Namun, bahkan banyak orang Kristen saat ini terkadang berhati-hati dalam menunjukkan imannya. Mereka merasa terbebani oleh pandangan orang lain dan ragu untuk memberitakan Yesus karena takut dikritik. Beberapa orang saat melihat orang lain secara terbuka mengekspresikan imannya, dalam hati setuju tetapi secara lahiriah menjaga jarak. Mereka menarik garis untuk diri mereka sendiri, berpikir, saya percaya tetapi saya tidak akan sejauh itu. Akan tetapi, Yesus dengan jelas bersabda, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Kita bukanlah makhluk yang hidup di hadapan manusia, melainkan orang-orang yang hidup di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam lingkungan dan situasi apapun, kita harus hidup dengan iman sampai akhir, tanpa merasa malu karena Yesus. Pilihan kita dari hari ke hari akan membuktikan iman kita. Jika kita memperhatikan firman di ayat 34, ayat itu dimulai seperti ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ini bukan cerita yang Yesus sampaikan hanya dengan memanggil para murid, melainkan cerita yang dia sampaikan dengan memanggil orang banyak. Itulah sebabnya di ayat 34, dia berkata, setiap orang, dan di ayat 35, dia juga berkata, barang siapa.
Ini bukanlah firman yang ditujukan hanya kepada seseorang yang menjalani kehidupan iman dengan baik, atau kepada orang yang telah berjanji, "Aku akan hidup untuk Tuhan," seperti seorang pendeta atau penginjil. Yesus berbicara hal yang sama kepada orang banyak, bahkan kepada orang yang kebetulan lewat dan sedang mendengarkan firman Yesus. Anda pasti tahu betul bahwa satu tema penting dalam Injil Markus adalah pemuridan. Kita mengingat dari berbagai khotbah pendeta senior kita bahwa salah satu tema penting dalam Injil Markus adalah murid, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang murid. Dengan demikian, saat Yesus berbicara seperti ini juga kepada orang banyak, Dia dengan jelas memberitahu kita dalam firman hari ini bahwa murid Yesus bukanlah hanya orang-orang tertentu yang istimewa, melainkan haruslah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jika saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup oleh Yesus, orang yang ingin pergi ke kerajaan Allah, maka Yesus berkata bahwa hari ini saya harus menyerahkan nyawa saya demi Yesus dan Injil. Yesus berkata bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang jelas. Tidak malu karena Yesus. Kehidupan yang harus saya jalani sampai saya mati, dan kehidupan yang tidak boleh dikecualikan bagi satu orang pun yang ada di tempat ini. Kalau begitu, mari kita introspeksi apakah kita sedang menjalani kehidupan seperti itu. Bagaimana Anda menyerahkan nyawa Anda demi Yesus dan Injil? Bagaimana Anda memikul salib Anda dan menjalani hidup? Saya harus mati. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Kyle Idleman, berjudul Bukan Gemar. Di dalam buku itu ada kutipan seperti ini. Orang yang menganggap dirinya murid dengan membandingkan diri dengan orang lain hanyalah seorang penggemar. Hanya orang yang menjadikan standar Yesus sebagai standarnya sendirilah murid yang sejati. Menurut standar saya, mungkin tidak banyak yang salah dari tindakan saya. Menurut standar saya, mungkin saya sudah merasa cukup dengan berpikir, saya sudah melakukan sebanyak ini untuk orang lain kan? Akan tetapi, kita harus hidup menurut standar Yesus. Mematikan standar saya, pikiran saya, dan hidup dengan pikiran Yesus. Itulah artinya menjadi seorang murid. Tidak peduli seberapa keras kita berdoa, tidak peduli seberapa sungguh-sungguh kita berseru kepada Yesus. Di Matius pasal 7, Yesus berkata seperti ini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Meskipun kita berkata, 'Aku telah mengusir setan demi namamu dan melakukan berbagai pekerjaan ini dan itu dengan namamu,' Yesus berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku.'" Banyaknya doa tidak membuktikan bahwa kita adalah murid. Jika di tengah berbagai aspek kehidupan kita tidak hidup menurut standar Yesus, menurut firman Yesus, maka kita tidak lebih dari penggemar yang berteriak dan heboh di depan penyanyi dunia. Saya memberkati Anda semua yang hadir di sini hari ini, agar dapat menjalani kehidupan sebagai murid dengan mematikan diri, memikul salib, dan hidup sesuai dengan firman Yesus. Semoga hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana saya mati dan hidup untuk orang lain, hidup untuk nama Yesus Kristus. Dan saya juga memberkati agar di rumah dan di tempat kehidupan kita masing-masing, melalui teladan saya, orang lain dapat menerima Yesus Kristus ke dalam hati mereka dan bertekad untuk hidup mengikutinya. Semoga ini menjadi hari yang diberkati.